Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Dan buat kesempatan pada saat ini, saya Pendeta Renol Cianturi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi firman Tuhan akan tetap sama, memperbarui kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, izinkan kami mendengarkan firman. Izinkan firman-Mu ini bisa kami sampaikan, dan izinkan kami bisa hidup di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan 14. Mari kita membaca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Jofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya namanya Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, tentu pernah kita mendengar istilah teman tertawa akan banyak, tetapi teman untuk menderita akan sedikit. Dikala kita mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat berkelimpahan, tentu orang yang tidak kita kenal akan datang kepada kita, akan menjadi teman kita. Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah penderitaan, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, sebuah musibah, maka orang yang kita kenal sekalipun bisa-bisanya meninggalkan kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu juga lah yang pernah terjadi dalam kehidupan Ayub. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana hamba Tuhan yang bernama Ayub, bagaimana dia mendapatkan segala sesuatu malapetaka dalam hidupnya. Ketika dia di dalam penderitaan, maka sahabatnya yang bernama Sofar, Bildad, dan bahkan istrinya meninggalkan dia. Pemahaman dari ketiga sahabat Ayub ini mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh Ayub, apa yang diterima oleh Ayub, itu merupakan sebab akibat. Artinya seperti apa? Artinya mereka berpikir bahwa ketika Ayub mendapatkan segala penderitaan di dalam kehidupannya, maka itu dikarenakan dosa yang dilakukan oleh Ayub.
Bahkan pada saat itu memang ada sebuah tradisi atau ada sebuah pemahaman yang berkata bahwa seseorang kena masalah itu bukan karena orang lain, tetapi karena dosa yang dilakukan orang tersebut. Pemahaman inilah yang dipahami oleh sahabat-sahabat Ayub. Maka mereka berkata kepada Ayub bahwa Ayub itu sudah berdosa terhadap Tuhan. Ketiga sahabat-sahabat Ayub ini seakan-akan membela kebenaran, seakan-akan mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi faktanya apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui, dan apa yang mereka sampaikan kepada Ayub tentu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka yang mengatakan bahwa Ayub adalah orang berdosa sehingga ia mendapatkan masalah, sehingga ia mendapatkan musibah. Sesungguhnya masalah dan musibah yang dihadapi oleh Ayub bukan karena keberdosaan, tetapi masalah, musibah, pergumulan yang dihadapi oleh Ayub adalah tantangan atau seizin Tuhan. Tuhan yang mengizinkannya. Bukan karena dia berdosa, bukan karena kesalahannya, bukan karena dia bersalah terhadap Tuhan. Tetapi itu Tuhan berikan sebagai suatu bukti bahwa dia adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Ayub pun menderita. Dan penderitaan yang dirasakan oleh Ayub merupakan penderitaan pribadi. Tetapi apa yang dirasakan oleh Ayub, penderitaan yang begitu miris yang sampai menghancurkannya. Bahkan istrinya yang dia cintai, yang seharusnya tempat dia bersama, tempat dia mengadu, justru meninggalkannya. Ketiga sahabatnya juga demikian. Ketiga sahabatnya yang bernama Elifas, Sofar, dan Bildad meninggalkan Ayub karena mereka tidak mau terkontaminasi oleh karena dosa Ayub. Karena mereka kecewa kepada Ayub. Mereka mengatakan Ayub itu tidak benar lagi. Mereka menasihati Ayub. Tetapi firman yang sampai kepada kita pada saat ini tentu sebuah keadaan yang terbalik. Yang mana keadaan terbalik seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kehidupan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana penderitaan Ayub diselesaikan oleh Tuhan. Bagaimana orang yang berusaha mengutuki Ayub, orang yang berusaha mengatakan bahwa Ayub itu orang berdosa, ternyata tidak demikian. Kesetiaan Ayub menghadapi penderitaan, kesetiaan dia untuk tetap setia kepada Tuhan, itulah dasarnya maka Tuhan memulihkan keadaannya. Dalam perikop kita pada saat ini jelas dikatakan ketika Ayub setia kepada Tuhan, ketika Ayub tetap hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun dia menderita, Tuhan pulihkan kehidupannya 2 kali lipat dari yang seharusnya. Kalau kita melihat kekayaan Ayub dikatakan dalam pasal yang ke-12 itu bertambah 2 kali lipat. Kalau sekarang setelah Ayub dipulihkan oleh Tuhan, dia mendapatkan lembu itu sekitar 1000 pasang. Baru domba itu sekitar 14.000 pasang, unta 6.000 dan lain sebagainya. Kekayaan Ayub begitu melimpah, Tuhan pulihkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang terjadi terhadap ketiga sahabat-sahabat Ayub? Ketika Ayub sudah Tuhan pulihkan, Tuhan pun menegur ketiga sahabat-sahabat Ayub. Teguran apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka? Teguran yang Tuhan sampaikan kepada Elifas, Bildad, dan Zofar itu sangat-sangat keras. Tuhan katakan mereka harus mempersembahkan korban persembahan. Korban persembahan yang mereka persembahkan adalah korban persembahan sebagai pengakuan dosa. Kenapa mereka berdosa? Keberdosaan dari ketiga sahabat Ayub ini adalah mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak memahami Tuhan, tetapi mereka seakan-akan mengenal Tuhan. Maka satu-satunya cara
supaya mereka tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan adalah mereka harus membawa persembahan. Tetapi dalam membawa persembahan pun Tuhan tidak menginginkan mereka lagi harus lewat perantaraan dari Ayublah, maka persembahan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pun dalam perikop ini dikatakan menyuruh mereka membawa korban-korban persembahan. Dalam ayat yang ke-12 di sana diceritakan soal bagaimana kekayaan-kekayaan Ayub, tetapi dalam ayat yang ke-10 di sana jelas dikatakan bagaimana Tuhan menyuruh mereka membawa korban-korban bakaran itu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menjadi pertanyaan sederhana bagi kita pada saat ini. Bagaimana kita menghadapi sebuah penderitaan? Bagaimana kita menghadapi sebuah pergumulan? Banyak orang sekarang ini ketika pergumulan datang ke dalam kehidupannya, dia tidak menghadapi pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Dia tidak menghadapi penderitaan itu di dalam kebenaran. Menghadapi pergumulan dengan cara mengandalkan logika. Menghadapi pergumulan dengan cara mengandalkan kekuatan, sehingga melupakan Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan bagi kita pada saat ini diajarkan bagaimana kesetiaan Ayub tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Maka hasilnya apa? Hasilnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana sikap Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Walaupun sahabat-sahabatnya memandang dia salah, memandang dia berdosa, bahkan menghujat dia, tetapi faktanya Ayub tidak membalaskannya, Ayub tidak membencinya. Ketika mereka datang kepada Ayub, maka dengan tangan terbuka, dengan hati yang begitu tulus, Ayub menerima mereka. Ketika mereka sampaikan apa yang Tuhan sampaikan harus mereka lakukan melalui Ayub, Ayub pun melakukannya. Ini merupakan suatu sifat yang harus kita tiru. Ini merupakan suatu sifat yang harus kita teladani. Bagaimana teladan yang dilakukan oleh Ayub? Dia tidak menunjukkan kebencian. Dia tidak menunjukkan ketidaksukaan. Walaupun memang seharusnya sudah hal yang sangat wajar. Ketika Ayub sudah dipulihkan dan sahabat-sahabatnya datang, sudah seharusnya Ayub tidak menerima persahabatan itu lagi. Tetapi ini merupakan suatu perbedaan orang yang benar. Ayub tidak memikirkan soal kesalahan, tapi Ayub memikirkan soal kebenaran. Ayub dipulihkan, maka persahabatan juga dipulihkan, maka dia menerima persahabatan itu dengan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini merupakan teladan juga yang dilakukan oleh Yesus. Ketika banyak orang mencelahnya, banyak orang mengatakan bahwa dia tidak benar, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia digantung di kayu salib? Ucapan yang pertama yang Yesus sampaikan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Walaupun memang sudah jelas-jelas bahwa orang Farisi, orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, jelas-jelas memang mereka menyalibkan Yesus karena ketidaksukaan. Tetapi satu sifat yang Yesus tunjukkan, Yesus katakan, "Ampunilah mereka." Maka lewat firman Tuhan yang harus kita teladani pada saat ini, bagaimana pengampunan ini harus kita lakukan. Tradisi pengampunan saat ini harus kita kumandangkan, harus kita suarakan. Karena memang pada saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, soal mengampuni ini sudah sangat-sangat sulit dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang tidak mampu mengampuni sesamanya. Banyak orang tidak mampu mengampuni saudaranya. Banyak orang tidak mampu mengampuni orang tuanya. Banyak orang tidak mampu mengampuni suaminya atau istrinya. Karena apa? Karena rasa sakit yang begitu mendalam di dalam kehidupannya. Tetapi firman ini dipertunjukkan oleh Ayub. Dia mengampuni sahabat-sahabatnya. Bahkan
ketika Ayub sudah melakukan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, dalam perikop firman Tuhan pada saat ini, dalam ayat yang ke-11 dikatakan, banyak orang yang datang kepada Ayub menyampaikan turut berduka atas kemalakan yang dia terima. Menjadi pertanyaan selanjutnya kepada kita, kemana mereka dahulu sebelum Ayub dipulihkan? Bukankah mereka meninggalkan Ayub? Bukankah mereka tidak menopang Ayub di dalam penderitaan? Tapi kenapa ketika Ayub sudah dipulihkan, maka mereka datang mengucapkan semuanya itu? Ini merupakan sifat kemanusiaan yang terjadi pada saat ini. Tetapi selaku orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, firman ini mau mengatakan kepada kita bagaimana kita mampu menerima ucapan-ucapan sekalipun itu sebenarnya sudah mau dikatakan terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam menerima pengampunan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-14 ini sangat menarik. Bagaimana di sana dikatakan ketiga anak perempuan Ayub, Yemimah, Kesya, dan Kerenhap. Kalau kita melihat dalam pemahaman para ahli perjanjian lama, dikatakan bahwa ketiga putri Ayub ini menjadi orang yang tercantik pada masanya. Apa yang boleh kita lihat di sana? Apa yang boleh kita pelajari di sana? Ternyata putri orang yang takut akan Tuhan tetap juga akan terberkati. Di sini mau kita lihat bukan persoalan kecantikan fisik, tetapi yang mau kita lihat bagaimana hasil daripada kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Maka anak-anaknya juga terberkati. Ini harus kita teladani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Maka supaya terberkati anak-anak kita, supaya terberkati keturunan kita, supaya terberkati orang-orang yang di sekitar kita, maka satu hal yang pertama yang Tuhan inginkan, tetap setia kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan dan gejolak yang datang dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita bagaimana kita mentradisikan, yaitu tradisi-tradisi kebaikan, yaitu bagaimana kita mentradisikan juga membudayakan budaya pengampunan, bagaimana kita juga membudayakan yaitu penerimaan, bagaimana kita membudayakan yaitu hal-hal yang baik, dan yang terakhir bagaimana kita membudayakan yaitu hidup setia kepada Tuhan. Kesetiaan pada saat ini menjadi harga yang sangat mahal. Tetapi kesetiaan orang-orang benar tidak akan pernah mengecewakan dirinya. Dia akan terberkati hingga sampai anak-anaknya. Firman Tuhan menjadi penguat kepada kita. Jadilah teladan seperti Ayub. Tetap setia di dalam penderitaan, maka engkau akan terberkati hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Termulia namamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas izin-Mu kami bisa belajar dari hamba-Mu Ayub yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun orang-orang sekitarnya sudah meninggalkannya. Tuhan pulihkan dia, dan ketika Tuhan memulihkannya, Tuhan berikan pengampunan yang begitu luar biasa kepadanya sehingga dia tetap menerima persahabatan dengan sahabat-sahabatnya yang selama ini mengecewakannya. Terima kasih buat semuanya itu Bapak. Ajari kami supaya melakukan semuanya itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.